Halo, gimana kabarnya? Baik-baik aja ya? Kembali lagi di channel Layar Hitam. Kali ini kita akan membahas tentang film drama thriller berjudul Escape Plan. Film Escape Plan adalah film aksi yang menceritakan kisah seorang konsultan arsitek penjara bernama Ray Breslin yang dijebak di penjara rancangannya sendiri. Sebelum lanjut nih, video ini bakal berisi spoiler, jadi kalau belum nonton, mending nonton dulu aja. Jangan lupa juga klik tombol like dan subscribe-nya ya. Langsung aja, Ray Breslin adalah konsultan untuk pemerintah yang bertugas menguji efisiensi dan kemudian melarikan diri dari penjara paling aman di Amerika. Ray menggunakan identitas palsu dan menempatkan dirinya di penjara federal di Colorado. Dia duduk sendirian di selnya dan mendengarkan ketika teman satu selnya membisikkan pesan kepadanya melalui dinding. Tahanan lain berniat untuk menikam Ray sampai mati di halaman keesokan harinya. Ray menghela nafas setelah mendengar berita itu. Keesokan harinya, Ray diserang oleh sepasang supremasi kulit putih. Tembakan terdengar dan penjaga bersenjata menyerbu halaman. Ray diangkut ke sel isolasi kecil yang sempit. Satu-satunya miliknya adalah Alkitabnya. Kamera pengintai mengawasi setiap gerakan Ray. Selama beberapa hari berikutnya, Ray memperhatikan rutinitas para penjaga. Dia membedah karton susu dan mengeluarkan lembaran plastik transparan dari labelnya. Keesokan harinya, ketika dia dikawal keluar dari selnya, dia diam-diam memasang film plastik di atas keypad yang mengakses selnya. Memasukkannya ke dalam Alkitab, menebak kode akses dari sidik jari dan menunggu saat yang tepat untuk keluar. Seorang wanita cantik dengan wig berambut coklat dan kacamata hitam menekan tombol di remote dan memicu bom api yang tersembunyi di dalam mobil. Ray mendengar ledakan dan dengan cepat dia keluar dari selnya. Dia berlari ke ruang kontrol penjaga dan memutar ulang videonya beberapa jam. Dia berhasil melewati penjara dan akhirnya tiba di stasiun pemadam kebakaran penjara. Di sana, dia mengenakan seragam pemadam kebakaran, menyusup di bagian bawah mesin pemadam kebakaran yang merespons dan keluar dari penjara ke tempat parkir luar. Masuk ke dalam van yang menunggu dan melarikan diri. Ada dua rekan Ray, Abigail Ross dan Hush. Mereka menurunkan Ray di pom bensin beberapa mil dari penjara dan pergi. Ray berjalan ke bilik telepon. Polisi itu melihat pakaian penjara Ray dan meminta bantuan. Dalam beberapa detik, Ray dikelilingi oleh polisi Colorado. Ray kembali ke penjara, mengenakan kemeja dan celana panjang yang bagus, dan ditemani oleh rekan dan mitra bisnisnya Lester Clark. Lester, seperti yang dia jelaskan kepada sipir, adalah tokoh penting dalam kemitraan ini, dan Ray adalah artisnya. Ray dipekerjakan oleh pemerintah untuk membobol penjara dan mengungkapkan kekurangan mereka. Kepala penjara tercengang, mencatat kritik Ray dan mengawal mereka keluar. Perwakilan CIA Jessica Miller telah dikirim ke Breslin and Clark, kantor dan perusahaan milik Ray. Hush enggan menerima pekerjaan itu, tetapi Lester meyakinkan Ray. Ray menyetujui operasi tersebut. Jessica memberi Ray ID palsu, teroris bahan peledas kelahiran Spanyol bernama Portos. Timnya akan menunggunya di New Orleans dalam beberapa hari. Abigail dan Hush masih gelisah tentang konsekuensi misi dan akhirnya meyakinkan Ray untuk memakai alat pelacak. Ray akhirnya setuju disuntik dengan chip pelacak mikroskopik di lengannya. Milisi bersenjata menodongkan senjata ke arah Ray dan melambaikan tongkat elektronik ke tubuhnya. Saat melintasi bahunya dan berbunyi bip, si milisi menggunakan pisau saku mereka menggali alat pelacak dari lengannya. Mereka menyuntikkan jarum suntik di leher Ray dan dia pingsan. Kembali ke Hotel Bourbon Street, penanda pelacakan Ray menghilang dari laptop tim. Abigail dan Hush frustasi karena lokasi Ray tidak diketahui. Ray terbangun, akhirnya di sel penjaranya. Sel penjaranya adalah kubus plexiglas yang tergantung 20 kaki di udara bersama dengan puluhan kubus serupa lainnya. Para penjaga memakai topeng hitam dan jumpsuit identik untuk menyembunyikan identitas mereka. Dan mereka tidak ragu-ragu untuk secara brutal memukuli setiap narapidana yang tidak mematuhi mereka. Untuk pertama kalinya dalam karirnya, Ray tidak tahu bagaimana dia akan melarikan diri. Ray dibawa ke kantor sipir dan terkejut bertemu seseorang yang tidak dia duga. Willard Hobbs adalah sosok yang dingin dan mengancam yang tidak terlalu peduli pada kesejahteraan narapidana. Ray kewalahan oleh kompleksitas dan kebrutalan misi, memberi Hobbs kode bug out tetapi Hobbs tidak peduli. Dia mengatakan kepada Portos bahwa tidak pernah ada yang keluar dari penjaranya. Ray belajar banyak pada hari pertamanya di penjara.
Tampaknya penjara tidak sepenuhnya terdiri dari pelanggar hukum. Banyak penghuninya yang bermusuhan di luar, musuh yang membayar Hobbs dan organisasinya jutaan dolar untuk memenjarakan mereka. Salah satu tahanan pertama yang ditemui Porthos adalah Emil Rothmeier, kelahiran Jerman, seorang rekan tua dari pemodal Eropa yang terkenal sebagai Mannheim. Rothmeier bermasalah dengan musuh Mannheim dan dikurung di penjara rahasia Hobbs. Rothmeier sangat ingin mengasosiasikan dirinya dengan Porthos. Porthos hanya ingin melarikan diri, memberitahu Rothmeier bahwa dia perlu melihat kurungan isolasi. Rothmeier bercanda dengan Porthos dan bertengkar dengannya di ruang makan. Tak lama kemudian, kerusuhan pecah di antara para tahanan dan penjaga bertopeng memenuhi ruang makan. Rothmeier dan Porthos diangkut ke isolasi dan pasangan tersebut dimasukkan ke dalam kotak logam kecil dan sempit yang diterangi oleh lampu sorot yang terang dan menyilaukan. Pasangan itu berkeringat selama berhari-hari sampai dokter penjara Emily Kyrie dipanggil oleh Hobbs untuk memeriksa kondisi mereka. Hobbs membiarkan narapidana menderita, tetapi narapidana yang mati berarti mengembalikan uang klien. Ray dan Rothmeier dikirim kembali ke penjara umum, dan Rothmeier menanyakan informasi apa yang bisa dikumpulkan Ray saat berada di dalam kotak. Ray mengatakan kepadanya bahwa dilihat dari kelembapan kotak, mereka mungkin berada di suatu tempat di bawah tanah, mungkin di danau bawah tanah yang diubah fungsinya menjadi penjara. Ada cacat pada desain kotak. Kotaknya terbuat dari baja yang tidak dapat mengatasi kelembapan dengan baik. Rothmeier meminta untuk berbicara dengan Hobbs dan dibawa oleh penjaga ke kantornya. Hobbs sangat ingin berbicara dengan Rothmeier karena pengetahuannya tentang keberadaan Mannheim berarti bayaran besar bagi Hobbs. Rothmeier meminta selembar kertas dan pensil dan menggambar gambar kasar panah yang mengarah ke pantat karakter kartun. Hobbs yang marah memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Rothmeier. Rothmeier jatuh ke lantai dan berhasil mencuri penutup saluran logam. Dia dikawal keluar dari kantor Hobbs dan dibawa kembali. Rothmeier memberi Ray cakram logam dan menanyakan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Ray menjelaskan bahwa dia akan menggunakan pasta gigi, masalah penjara untuk memoles cakram logam dan membuatnya sefleksibel mungkin. Dia harus kembali ke kotak isolasi dan dia akan menggunakan cakram reflektif untuk memanaskan super dan melepaskan sekurupnya. Perkelahian besar-besaran meletus antara supremasi kulit putih dan napi lainnya, dengan Ray dan Rothmeier terjebak di tengah. Puluhan narapidana diasingkan ke isolasi, termasuk Rothmeier dan Ray. Ray dilemparkan ke dalam hotbox-nya dan diam-diam dia mulai melepas sekrup kotak itu. Sekrup-sekrupnya lepas dan panel terbuka. Ray memasukkan potongan roti yang sudah digulung ke dalam lensa kamera sel, memberi tanda pada Rothmeier. Rothmeier mulai menangis, histeris dalam bahasa Jerman. Para penjaga isolasi yang terganggu oleh tangisan Rothmeier tidak memperhatikan Ray, yang diam-diam membuka palka dan menuruni tangga panjang jauh di bawah selnya. Dia membukanya, melihat siang hari di atas, melangkah keluar dan menemukan di mana penjara itu. Penjara itu adalah kapal tangker minyak. Ray terpana dengan gugup menghindar dari pandangan beberapa penjaga yang mendekat. Dan setelah mengamati geografi, dia melompat kembali ke dalam tabung dan perlahan-lahan turun ke kapal. Kembali ke area isolasi, Hobbs telah tiba untuk mendiagnosis ocehan histeris Rothmeier. Tahanan lainnya menyaksikan air laut membanjiri sel mereka. Para penjaga kewalahan oleh para tahanan yang panik dan mulai melepaskan mereka dari kotak satu persatu. Mereka datang ke sel Ray dan melihat satu sekrup berkarat di atas panel akses. Kembali ke Los Angeles, Abigail mendatangi kantor Lester, membawa cek jutaan dolar yang sudah dibukukan oleh CIA. Lester tampaknya tidak khawatir dan mencoba meyakinkan Abigail untuk mengikhlaskannya. Kembali ke aula makan, Ray menyampaikan kepada Rothmeier, mereka berada di tengah lautan. Selama beberapa hari berikutnya, Ray tidak bisa tidur, makan, berjalan, atau bernapas tanpa diserang oleh penjaga. Mereka pergi ke Jeff, yang masih marah karena baru-baru ini tinggal di dalam kotak. Tetapi Rothmeier meyakinkannya untuk tujuan mereka dengan berjanji untuk membebaskannya dari penjara. Mereka memberitahu Jeff untuk memberitahu Hobbs bahwa Ray berencana untuk melarikan diri dan bahwa dia akan terus memberikan informasi kepada Hobbs tentang pelarian itu dengan imbalan kesempatan untuk melakukan sholat hariannya di luar. Hobbs setuju dan memberi Jeff izinnya keluar. Kembali ke kantor Hobbs, dia berbicara di telepon dengan pihak tak dikenal yang mengungkapkan bahwa Porthos sebenarnya adalah pelarian penjara terkenal Ray Breslin.
Diungkap bahwa Lester yang berbicara dengan Hobbs. Hobbs memanggil Ray ke kantornya dan mengungkapkan bahwa dia mengetahui identitas aslinya. Ray yang masih membutuhkan pelarian berbohong dan menawarkan untuk bekerja dengan Hobbs. Malam itu, Jeff berdoa di geladak kapal dan saat penjaga itu berbalik, dia buru-buru melihat bintang-bintang melalui sextant dan menandai lokasi mereka dalam derajat di peta Ray. Setelah memperhitungkan lokasi bintang, kedekatan dengan daratan untuk persediaan, serta cuaca dan suhu lautan, menunjukkan bahwa mereka berada di suatu tempat di lepas pantai Maroko. Sekarang setelah mereka tahu di mana mereka berada, yang mereka butuhkan hanyalah pesan ke dunia luar, dan untuk itu mereka perlu meyakinkan Dr. Kyrie untuk membantu mereka. Sambil berdiri dalam antrean, Rothmeyer menikam kaki Ray yang meminta kunjungan ke rumah sakit. Ray meyakinkan Dr. Kyrie untuk mengingat sumpahnya yang dia ambil sebagai dokter. Kyrie akhirnya diyakinkan oleh Ray dan setuju untuk mengirimkan satu email berkode kepada orang-orang Rothmeyer dengan keberadaannya. Kembali ke populasi umum, Ray, Rothmeyer, dan Jeff mulai merencanakan untuk mengalihkan perhatian penjaga penjara dan memberi mereka jendela untuk melarikan diri ke permukaan. Ray dan Rothmeyer adalah bagian dari Blok A, dan Jeff dan sisa Muslim adalah bagian Blok C. Kerusuhan dimulai di Blok Sel A, dan penjaga yang kekurangan staf segera kewalahan oleh narapidana yang menyerang. Ray, Rothmeyer, dan Jeff mengalahkan banyak penjaga. Orang-orang Rothmeyer yang diberitahu oleh Dr. Kyrie sedang terbang menuju kapal dengan helikopter serang. Ketiganya naik tangga servis dan akhirnya ke Palka, tepat di bawah permukaan. Hobbs yang telah diperingatkan tentang kerusukan di Blok Sel A memerintahkan penutupan penuh penjara. Ketiganya mencapai Palka beberapa detik setelah terkunci. Mereka terjebak. Ketiganya menuruni tangga dan bersembunyi saat waktu berlalu. Ray memberitahu Rothmeyer dan Jeff bahwa dia akan pergi ke ruang mesin di perut kapal, di mana dia harus dapat menghidupkan kembali sistem kelistrikan kapal. Satu persatu lampu dan sistem kelistrikan di penjara mati dan penutup permukaan terbuka untuk Rothmeyer. Di bawah di ruang mesin, Drake menyudutkan Ray dan keduanya terlibat perkelahian berdarah. Ray berhasil menendang Drake menuruni tangga di mana dia mematahkan lehernya dan mati dalam genangan darah. Di permukaan, anak buah Rothmeyer dengan helikopter serang telah tiba dan melepaskan tembakan ke jembatan dan pengawalnya. Kembali ke permukaan, Rothmeyer dan pilot helikopter lepas landas dan mengelilingi kapal, bertukar tembakan dengan penjaga dan mencari Ray. Ray muncul ke permukaan di dalam air dan Rothmeyer memerintahkan anak buahnya untuk menjatuhkan tangga tali. Hobbs muncul di dek dan memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan tembakan ke helikopter. Ray menembak ke palet yang penuh dengan tangki bahan peledak yang terletak tepat di bawah Hobbs. Helikopter melayang di atas pantai Maroko dan pasangan Ray dan Rothmeyer melompat ke pasir. Ray bingung, bertanya di mana orang-orang Mannheim berada, dan Rothmeyer mengungkapkan kebenaran, dia adalah Mannheim. Sebuah truk pickup dengan sepasang tentara bersenjata berhenti dan membuka pintu belakang, dan keluar langkah Putri Mannheim, Jessica Miller, agen CIA yang membawa pekerjaan itu ke Breslin, kembali ke Los Angeles, di mana dia bertemu dengan Abigail. Abigail mengungkapkan apa yang dia dan Hush temukan. Mereka menghubungi Lester dan menawarinya gaji 7 digit dengan pekerjaan seperti Hobbs. Di Miami, Lester Clark, dia naik ke sedan mewahnya dan akan pergi saat Hush muncul di kursi belakang dan menjatuhkannya. Beberapa jam kemudian, Lester terbangun di dalam mobilnya, di dalam ruangan yang gelap gulita. Dia mencoba untuk membuka pintunya, tetapi pintunya ditutup oleh dinding ruangan. Lester dan mobilnya terperangkap di dalam wadah penyimpanan kapal kargo yang mirip dengan Hobbs. Kembali ke Los Angeles, Ray dan Abigail bertukar lelucon menggoda dan berjalan melewati hanggar bandara menuju jet pribadi yang sudah menunggu. Nah, begitulah alur cerita dari film Escape Plan. Biar lebih seru, mending nonton langsung aja filmnya. Sekian untuk video kali ini, semoga kalian semua terhibur.